Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Breaking news. Presiden resmi menginstruksikan percepatan kenaikan gaji dan rapel bagi aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta pensiunan. Sebuah kebijakan besar yang akan menyentuh kesejahteraan seluruh aparatur negara. Dengan penuh hormat, kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, khususnya para pensiunan yang kami muliakan, bahwa laporan ini insya Allah akan menjelaskan seluruh poin penting dengan sangat jelas, runtut, dan lengkap. Kami hadir untuk memberikan informasi resmi yang dapat Bapak, Ibu pahami dengan mudah dengan izin Allah, semoga membawa ketenangan dan kepastian. Selanjutnya kami sampaikan ringkasan mengenai pokok persoalan. Pemerintah melalui arahan langsung Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan langkah-langkah besar untuk meningkatkan kesejahteraan ASN aktif dan pensiunan. Arahan ini mencakup kenaikan gaji pokok, penyesuaian tunjangan, serta pembayaran rapel yang selama beberapa waktu dinantikan oleh Bapak Ibu sekalian. Semua ini akan dijadwalkan, diperhitungkan, dan disalurkan mulai mendekati 30 November sesuai mekanisme yang telah disusun secara bertahap dan terkoordinasi antara kementerian dan lembaga terkait. Berikut ini kami sampaikan penjelasan faktual mengenai dasar kebijakannya. Presiden Prabowo dalam penyampaian resmi yang telah dipublikasikan secara luas menegaskan bahwa peningkatan gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan jabatan, serta berbagai insentif lain harus dirancang secara menyeluruh. Pemerintah ingin memastikan bahwa peningkatan kesejahteraan ini tidak berhenti pada aparatur sipil negara aktif saja, tetapi juga menyentuh para pensiunan yang telah mengabdi puluhan tahun kepada negara. Alhamdulillah, hal ini menjadi sinyal kuat bahwa Bapak Ibu pensiunan ditempatkan sebagai prioritas penting dalam masa pemerintahan berjalan. Kemudian kami jelaskan alurnya. Dalam arahan tersebut, Presiden menginstruksikan kepada Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudi Sadewa beserta jajaran kabinet untuk menyiapkan struktur anggaran baru agar semua penyesuaian dapat diterapkan secara merata. Segala proses mulai dari perhitungan ulang kebutuhan anggaran, penyelarasan APBN, hingga penyusunan regulasi diarahkan agar pelaksanaannya dapat dilakukan pada periode menjelang 30 November, sehingga penyaluran kenaikan gaji dan rapel bisa diterima sesuai ketentuan resmi. Pemerintah berkomitmen agar proses ini berjalan rapi, tidak tergesa-gesa, tetapi tetap jelas dan terukur. Setelah itu, kami masuk pada rincian kategori penerima. Kenaikan gaji dan rapel ini berlaku bagi seluruh aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, Polri, serta pensiunan. Penyesuaian dilakukan berdasarkan golongan terakhir, masa kerja, serta kategori jabatan sebelum memasuki purna tugas. Dengan demikian, Bapak Ibu pensiunan tidak perlu khawatir karena sistem yang disiapkan memastikan bahwa hak pensiunan akan mengikuti porsi resmi berdasarkan golongan masing-masing seperti saat masih aktif. Berikutnya kami sampaikan gambaran angka yang telah diprediksi berdasarkan rancangan awal pemerintah. Untuk golongan I hingga golongan 2, penyesuaian gaji pokok diproyeksikan naik sekitar 8%. Golongan 3 diproyeksikan naik 10%. Sementara golongan 4 diproyeksikan mengalami kenaikan hingga 12%. Angka-angka ini menggambarkan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan hidup para aparatur negara, menimbang inflasi, beban ekonomi, serta perkembangan nasional secara menyeluruh. Dengan ini, insya Allah, Bapak Ibu bisa melihat bahwa kenaikan tersebut disusun berdasarkan parameter rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, kami jelaskan proses penyalurannya. Setelah struktur anggaran difinalisasi dan peraturan pelaksana diterbitkan, maka pembayaran rapel dan kenaikan gaji akan mulai disalurkan dalam periode persiapan menjelang 30 November. Mekanisme pencairan bagi pensiunan akan diberikan melalui mitra bayar resmi seperti PTI Taspen sesuai praktik yang selama ini berjalan. Dengan izin Allah, proses ini seluruhnya mengikuti standar resmi sehingga Bapak Ibu akan menerimanya tanpa perlu melakukan pengajuan khusus. Kemudian kami masuk pada dampak kebijakan terhadap tunjangan-tunjangan terkait. Penyesuaian gaji pokok tentu membawa efek berantai pada beberapa komponen lain seperti tunjangan keluarga, tunjangan anak, tunjangan jabatan, penyesuaian honor lembur, serta tunjangan-tunjangan melekat yang secara rutin diterima ASN aktif.
Sementara itu, untuk pensiunan pemerintah sedang memfinalisasi komponen mana saja yang akan disesuaikan bersama kenaikan gaji pokok, namun sudah dipastikan bahwa pensiunan masuk dalam daftar prioritas utama sehingga manfaatnya akan langsung dirasakan Bapak Ibu setelah regulasi final diterbitkan. Berikut yang juga penting untuk Bapak Ibu pahami. Selain gaji pokok, pemerintah menyiapkan 5 komponen tambahan yang menjadi hak-hak ASN dan pensiunan dalam sistem remunerasi nasional yang baru. Yang pertama, tunjangan melekat. Kedua, tunjangan kerja. Ketiga, tunjangan jabatan. Keempat, tunjangan umum. Dan kelima, tambahan yang mencakup uang makan, uang lembur, serta uang lelah bagi ASN aktif. Semua komponen ini akan disesuaikan sehingga bukan hanya gaji pokok yang meningkat, tetapi seluruh elemen pendapatan mengikuti struktur yang lebih adil dan proporsional. Setelah itu kami sampaikan fakta hukum yang tengah berjalan. Pemerintah telah menetapkan lampiran Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 sebagai dasar kenaikan gaji ASN aktif. Namun untuk pensiunan pemerintah masih dalam proses pembahasan final antar kementerian. Peraturan pemerintah baru terkait pensiunan sedang disempurnakan agar sesuai dengan struktur remunerasi nasional yang baru. Apabila regulasi tersebut rampung, maka mulai menjelang 30 November rapel serta kenaikan gaji pensiunan dapat disalurkan dengan dasar hukum yang kuat. Selanjutnya, untuk menambah ketenangan bagi Bapak Ibu, kami jelaskan bahwa pemerintah ingin memastikan setiap kenaikan benar-benar adil sesuai golongan. Misalnya, bagi golongan rendah, peningkatan dirancang agar lebih terasa manfaatnya, karena mereka adalah kelompok yang paling membutuhkan perhatian tambahan. Sedangkan golongan menengah dan atas tetap mendapatkan penyesuaian sesuai kewajaran proporsinya. Dengan demikian, struktur kenaikan ini insya Allah membawa keberkahan bagi semua lapisan aparatur negara. Kami juga menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah mempercepat sinkronisasi data antara instansi penggajian, TASPEN, BKN, serta Kementerian Keuangan. Proses sinkronisasi ini penting agar pembayaran rapel tidak tertunda dan tidak ada kekeliruan dalam perhitungan. Dengan adanya sistem yang terkomputerisasi dan semakin rapi, insya Allah Bapak, Ibu akan menerima hak sesuai golongan terakhir masing-masing tanpa proses yang berbelit. Kemudian kami tekankan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari prioritas utama pemerintahan tahun 2024 sampai 2029. Presiden ingin memastikan para pensiunan tidak tertinggal dalam peningkatan kesejahteraan. Ini adalah hak bentuk penghargaan negara atas pengabdian panjang Bapak Ibu selama puluhan tahun. Pemerintah juga ingin memastikan bahwa kehidupan masa pensiun dapat lebih tenang, lebih layak, dan lebih stabil secara ekonomi. Selanjutnya, mari kita lihat arah kebijakan tahun-tahun berikutnya. Pemerintah membangun skema yang berkesinambungan agar kenaikan tidak hanya terjadi sekali, tetapi dapat mengikuti perkembangan ekonomi nasional. Dengan kata lain, kesejahteraan aparatur negara tidak hanya bergantung pada satu kebijakan, tetapi pada struktur penghasilan yang terus diperbarui. Ini memberikan harapan bahwa di masa mendatang, insya Allah Bapak, Ibu dapat menerima penyesuaian sesuai kondisi ekonomi yang terus berubah. Setelah semua uraian tersebut, kami sampaikan kesimpulan dengan tenang dan meyakinkan. Berdasarkan arahan resmi Presiden, penyiapan anggaran, penyelarasan regulasi, serta sinkronisasi data antar lembaga, maka pembayaran rapel dan kenaikan gaji dipastikan menjadi program yang benar-benar dijalankan pemerintah menjelang 30 November. Bapak Ibu tidak perlu melakukan proses khusus, cukup menunggu karena seluruhnya diproses otomatis melalui lembaga resmi. Dengan demikian, alhamdulillah seluruh gambaran kebijakan dapat kami sampaikan dengan lengkap. Semoga kabar ini memberi ketenangan bagi Bapak Ibu, ASN aktif maupun pensiunan yang kami hormati. Kami memahami bahwa banyak dari Bapak Ibu telah menantikan informasi ini cukup lama, dan insya Allah dengan kesabaran, keikhlasan, dan harapan yang selalu kita jaga, Allah akan mudahkan segala urusan. Terima kasih kepada Bapak, Ibu yang telah menyimak berita resmi ini. Jangan lupa untuk memberikan like, membagikan informasi ini kepada rekan-rekan pensiunan lainnya, serta menekan tombol subscribe agar Bapak, Ibu tidak tertinggal pembaruan penting berikutnya.
Dengan izin Allah, kami akan terus menghadirkan perkembangan terbaru dalam siaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.